nganterin sampai Steffi ke makam, sampai sini juga hari ini. Pokoknya terima kasih banyak. Jadi kalau untuk kronologis detail dan lain-lain mungkin Mas Anggi lebih berkapasitas untuk menjelaskan. Tapi kalau aku boleh menjelaskan, sebenarnya Steffi selama ini pasti ada sakit dan lain-lain, pasti ada namanya manusia. Tapi tiba-tiba sekitar 3 hari yang lalu lah Steffi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Steffi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gitu, baiknya mau gimana. Akhirnya alhamdulillah sih, tapi sebelum Steffi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Steffi, bilang kalau misalnya Steffi alhamdulillah alhamdulillah Steffi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, sudah menjadi muslimah yang solehah, alhamdulillah sudah mualaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Steffi mau pergi, nggak apa-apa pergi, nanti Cila, JJ, Jojo kita semua di sini jaga. Nggak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Steffi juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 19.35 apa 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Steffi, itu Steffi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Steffi berpulang. Aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum. Jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum. Sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget ini karena dihijabin kan. Iya, emang maksudnya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang mandiin minta tolong dihijabin ya, karena itu aku pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Steffi ada, mungkin karena dia drop jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini, jadi disampaikan juga gitu. Tapi kemarin ya 3 hari kan di ICU, 3 hari di ICU. Sebelumnya enggak sih, sebelumnya di rumah kok. Kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media. Karena kalau pas di makam itu keluarga, khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah entar dulu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya supaya Steffi husnul khotimah, dilancarkan dan dikuatkan Mas Anggi, keluarga papa mama terutama Cila, Jojo bisa jadi anak solehah ya. Waduh, bisa dilihat sendiri di TikTok. Aku tuh kayak kalau aku sendiri aku tuh kayak dapat bukan dapat kakak pas Mas Anggi nikah sama Steffi tuh kayak dapat sahabat, karena aku nggak punya kakak perempuan, jadi kayak dapat sahabat baru aja. Jadi aku kan waktu pandemi live bareng apa semuanya kan selalu bareng sama Steffi, jadi nggak bisa digambarin sih, sangat dekat sekali, benar-benar dekat sekali, baik sekali. Dan Steffi tuh nggak ada perhitungannya sama orang, sedekahnya juga sangat-sangat nggak pernah mikir ya Rofi ya, nggak pernah putus mau apapun itu. Aku nggak mau nyebutin lah ya, kalau nyebutin kan takutnya malah jadi kita seperti memamerkan, tapi insya Allah amal ibadah Steffi di dunia bisa melancarkan jalannya juga di akhirat. Dan Mas Anggi itu kalimat terakhirnya cuma, Steffi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah. Mas Anggi cuma ngomong itu aja. Jadi pada saat masuk ICU itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan, karena kan masih dalam keadaan pendarahan yang sangat besar. Kebetulan aku dokter juga, jadi pada saat aku ngobrol sama dokternya bilang kalau kita lakukan tindakan takutnya pendarahan di ruang operasi dan lain-lain nanti malah jadi kemana-mana. Jadi memang terakhir juga ya sudah, jadi diusahakannya hanya dengan obat aja, dikasih obat terus terakhir gitu ya. Udah begitu mulai trombositnya juga makin rendah, Steffi-nya juga udah mulai kita lihat udah mulai agak sesak dan lain-lain. Ya udah kita sebagai keluarga kayak ya udahlah kalau memang Steffi-nya mau pergi dan memang sudah baik
hidupnya dan jalannya seperti itu ya. Ada sebenarnya dari 1 sampai 7 itu setiap hari ada yang ngaji, cuma kalau untuk yang kita beritakan ke keluarga besar dan lain-lain itu 1, 3, 7 sama 40 hari. Gedein aja gue. Jadi hari ini malam hari ini hari ketiga, jadi nanti jam setengah 9 pengajian. Tapi tadi sih sebelum maghrib juga udah ada pengajian ya, di atas tuh ada. Nanti kita mungkin sholat isya, sholat tarawih bareng, baru setelah itu kita lanjut pengajian gitu. Karena kan yang menjelaskan pasti aku, opa, oma, karena Mas Anggi kan nggak bisa jelasin. Jadi paling Jojo sih, karena Jojo kan paling kecil ya, baru umur 3 tahun. Dia lebih ke kenapa ya banyak pertanyaan lah. Makanya kemarin mungkin teman-teman juga ngelihat pastilah di TikTok dan lain-lain kalau ada Jojo nanya kenapa mami di sini, kenapa mami, tapi yang JJ sudah ngerti ya, JJ udah ngerti, makanya sempat bye-bye mami dan sempat nangis. Kalau Jojo kan memang tidak ada nangis, tapi dia nanya terus kenapa di situ, kenapa ini. Jadi dikasih pengertiannya pelan-pelan sih mbak, pelan-pelan sih mas, nggak bisa langsung mami nggak ada, cuma mereka udah mengerti kalau maminya nggak pulang lagi gitu. Cuma untuk kayak iya nih maminya udah nenek itu pelan-pelan, aku maunya step by step lah ya, baby step lah kita jelasin ke anak-anak. Kalau untuk kakak Cila, kalau kakak Cila udah sangat mengerti, kakak Cila udah dewasa. Iya benar, kakak Cila justru sangat dewasa banget, walaupun dia nangis tetap namanya maminya, tapi dia yang menenangkan adik-adiknya kayak ini mami udah di surga loh, mami udah ini. Aduh, kalau untuk sakit dan yang kayak gitu-gitu nanti ke Mas Anggi aja kali ya mas ya. Aku di sini lebih ke ya tadi lah, mau berterima kasihnya aja, mau minta maaf kalau kemarin mungkin ada papa juga kan, kalau nggak salah aku sempat dengar tuh papa bilang nggak mau ada wartawan dan lain-lain, karena papa juga kaget, nggak biasa tiba-tiba ada selain keluarga gitu nih maka. Jadi aku di sini ya sebagai perwakilan hanya untuk itu aja ya, berterima kasih sama menyampaikan keadaan keluarga sekarang. Alhamdulillah Mas Anggi sih ya pasti masih ada sedih dan memang masih blank, masih nggak bisa kalau mau mengambil keputusan tuh pasti masih ya udah terserah Manda gitu. Jadi aku masih menemani terus, mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi. Nanti kalau memang ada informasi-informasi detailnya lagi ke depan boleh nanti sama Mas Anggi. Kalau Mas Angginya sudah siap, nanti aku sampaikan kalau misalnya teman-teman wartawan memang mau apa bertemu dengan Mas Anggi, sesiapnya nanti kapan Mas Anggi siap lah aku bisa. Steffi itu dari dulu kebetulan karena aku deket banget, aku ini orangnya takut banget ke dokter. Kalau Steffi itu orang yang sangat tuh, kalau Steffi itu orang yang sangat apapun, mau sakit perut doang, mau sakit flu doang, dia akan yaudah kita ke dokter langsung, gue mau sembuh pokoknya. Jadi memang Steffi itu enggak, semangatnya tuh lebih iya banget dan hidupnya sebenarnya ya walaupun jajannya bareng aku, tapi vitamin dan suplemennya tuh lebih banyak dari aku. Jadi kayaknya lo tuh banyak umur deh, aku suka bercanda gitu, kayaknya gue duluan ini gitu karena kita sering jajan bareng. Jadi kalau ditanya gimana perjuangannya, Steffi itu begitu masuk rumah sakit dia pasrah, pokoknya apapun yang penting sehat, yang penting kembali lagi sehat. Dia mau pulang, dia mau ketemu anak-anak, dia mau lebaran. Kebetulan bulan Mei juga Jojo ulang tahun, jadi dia juga sempat nanya aku masih bisa Jojo tiup lilin atau enggak, tolong jangan dijadiin headline yang bagian itu. Tapi ya mungkin itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik ya. Sebenarnya masih aktif, tapi mungkin udah nggak seaktif sebelumnya, karena yang pertama itu anak pertamanya juga kan masuk sekolah, JJ itu baru masuk sekolah SD. Jadi memang Steffinya fokus ke situ karena kan ada guru les dan lain-lain, perlu bimbingan, dan sekolahnya JJ itu PR-nya banyak banget. Jadi memang Steffinya dia bilang dia mau fokus jadi ibu rumah tangga. Memang sebenarnya niatnya itu habis sebelum dia pas sakit di rumah sakit dia sempat bilang, aku abis ini kalau aku sehat aku mau jadi ibu rumah tangga, mau urus anak-anak sama urus suami, aku mau gitu aja, udah kamu aja ndak yang live, kamu aja yang jualan, dia ngomong kayak gitu. Jadi aku mau urus JJ Jojo Cila gitu. Iya betul. Ya alhamdulillah sih kalau rumah BSD udah rampung ya, 90%. Memang itu rumah impiannya Steffi dan Mas Anggi, udah ditunggu lama sekali. Tapi memang kemarin udah selesai ya, tapi finishing kan agak lebih lama, jadi memang nunggu sampai benar-benar ya. Tadinya memang rencananya juga pulang dari RSCM, Steffi mau pulangnya ke BSD, tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Jadi gitu sih. Kalau mendekatkan diri ke Tuhan tuh sebenarnya sebelum yang dia post itu dia udah banyak belajar sih mas, tapi mungkin nggak selalu dia post atau apa, tapi memang
semenjak dia memutuskan untuk menjadi mualaf, menikah sama Mas Anggi, dia memang pelan-pelan tuh walaupun ngeliat gitu awalnya memang selalu belajar kayak, oh ndak itu sholat kayak gini ya, ini tuh begini ya. Dan memang 2 tahun terakhir ini bahkan sebelum sakit memang lebih rajin bahkan dari aku yang muslim gitu. Dia zikir setiap malam, terus tahajud, terus nggak putus ya tahajudnya. Jadi ya sakit juga ya, nggak pernah kasih selalu tiduran mau lagi nggak enak badan atau apa dia pasti kayak, aku kadang-kadang malahan aku yang kebangun pagi-pagi, ini ada suara apaan nih, taunya dia lagi zikiran gitu. Jadi memang dia belajar terus gitu, dia beli buku apa segala macam, dah ini katanya bagus, malah dia yang mengajarkan aku banyak hal gitu. Jadi menurutku ya kita kan nggak bisa mendahului Allah ya, tapi ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat-sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu, kayak senyum mau nyengir gitu. Sampai Mas Anggi pun juga kaget, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Dia tuh sangat rempong nih mbak-mbaknya. Jadi semua diurus ya. Steffi itu adalah baju lebaran kayak apa? Benar, Steffi itu namanya baju-baju Steffi itu masuk ke keluarga aku kan bertiga bersaudara, Mas Anggi, aku anak tengah, ada adikku juga sebenarnya perempuan. Jadi nambah kakak perempuan satu. Aku kebetulan yang rempong sebenarnya aku. Jadi aku dapat teman rempong berdua. Kalau udah mau masuk bulan suci Ramadan, kita pakai baju apa nih nanti lebaran? Kita pakai apa nih? Terus kita nanti kuenya apa nih? Makanan pas hari lebarannya apa nih? Itu Steffi biasanya, Steffi dan aku biasanya. Kalau kayak gini nih tenda-tenda gini-gini, karena papa kan udah biasa aja, Steffi yang. Jadi bahkan katanya aku baru tahu sudah disiapkan sebenarnya baju lebaran buat opa tuh ya, opa, oma, JJ, Jojo, Mas Anggi, Popo itu mamanya Steffi, Manda, Okti, semuanya udah buat hari lebaran. Makanan sudah dipesan juga untuk hari lebaran. Aku pun baru tahu tadi siang. Ternyata sudah lebih siap. Terus kita tadinya ya Allah Steph masih aja Steph gitu, tapi sembari ya ampun ya udah alhamdulillah lah gitu. Mungkin ya paling aku kemarin agak nangis kencang karena kan anak yang kecil belum ngerti apa-apa, Jojo kan, lebih ke Jojo. Jadi ya itu sekarang sih karena ya kita saling menguatkan dulu lah, paling di dalam masih baru hari ketiga ya, hari ketiga, jadi ya masih ngawang-ngawang. Mas Anggi pun juga kalau diajak ngomong, tadi aku kan bilang ya temenin aku yuk ke depan yuk, dia bilang kamu aja deh, aku takutnya nanti bicaranya kemana-mana, maksudnya takutnya nanti dia jadi nggak fokus gitu, kamu aja dia mewakili gitu. Aku juga kan takutnya kelamaan teman-teman semuanya nungguin. Sejauh ini belum ada omongan ya Mas ya, dan kita semua fokus sama Steffi, pahala yang akan dia bawa nanti. Kita fokus mendoakan Steffi untuk lancar jalannya, dan kita fokus untuk jaga anak-anak sama jaga keluarga sih. Jadi untuk yang berita-berita yang lain-lain itu aku nggak mau komentar, dan itu bukan ranah aku. Kayaknya lebih tepat Mas Anggi yang ngomong kalau misalnya nanti memang dia mau ngomong atau klarifikasi. Dan menurutku kayaknya bukan suatu kewajiban ya untuk mengklarifikasi itu benar atau tidak, ya nanti pasti teman-teman sendiri bisa menilai lah. Steffi mah lebih nggak ada. Udah ceria kok. Ceria banget. Aku sampai wah ini kita jalan-jalan ya di sini nih. Aku udah kayak gitu-gitu. Dia bilang aku udah jadi. Tuh pasportnya udah jadi, paspor mbaknya udah jadi, mau dibawa jalan-jalan katanya habis lebaran. Kemana tuh mbak? Ada lah ya. Ke Bangkok kayaknya. Ya Dia jadi kan level suka level baju Bangkok tuh dia. aduh jangan tanya aku terlalu banyak kali ya, dari Mas Anggi nikah sampai ya waktu Mas Anggi nikah tuh aku kebetulan mungkin karena aku adik perempuan pertama di Mas Anggi, jadi papa kan ya udah kamu yang sama Steffi gitu. Jadi Mas Anggi kan harus terbang terus, jadi aku sama Steffi berdua mengurus pernikahan mereka. Jadi ya itu aku bilang alhamdulillah aku seperti dikasih kakak perempuan satu sama Allah gitu, dan alhamdulillahnya baik sekali gitu. Jadi kalau ditanya kenangan terlalu banyak masih karena nanti aku malah jadi nangis di ini kan ya begitu. Jadi ya pandemi pun aku jualan bareng live 12 jam di sini, kita jualan baju. Kalau Steffi live aku selalu live, pokoknya banyak dia temen curhat, temen aku mau gibah, mau gosip, mau apapun, maksudnya ya kita jujur-jujuran aja ya, maksudnya namanya kakak kan, aku pasti bisa 24 jam dia tuh selalu ready. Aku pun seperti itu, kalau dia ada apa-apa aku selalu bilang pokoknya lo chat aja, kamu chat aja, aku pasti insya Allah aku ready, aku standby kamu. Jadi gitu dari dulu, karena aku juga agak cepet sakit orangnya, jadi aku kayak Steffi gue gak enak nih ini gitu. Jadi insya Allah apa gitu. Jadi itu sih
sehat, Alhamdulillah, ya memang karena Mas Anggi kan sering terbang, terus kan emang Mama juga sering nginep di sini, jadi Jaja Jojo kadang kan sama Mama di sini, jadi suka nitip, Oma apa titip ya, Tevi mau ikut Anggi nih jalan-jalan kemana gitu. Memang karena orangnya ceria sih, nggak pernah patah semangat, nggak pernah ngeluh, jadi memang tidak pernah dirasa-rasa. Kalau sakit tuh nggak pernah aduh sakit, nggak, ya udah, kalaupun sakit ya udah dia jalan aja, paling perut aku tadi sakit sedikit gitu, nanti aku minum obat dan terus dia jalan-jalan. Enggak kok cerita, cuma memang kalau untuk penyebab dan lain-lain atau misalnya terakhirnya gimana, detailnya gimana, itu memang dari Mas Anggi tadi sudah titip yang nanti kalaupun Mas Anggi sudah siap, Mas Anggi yang menyampaikan, bukan aku. Juga semuanya masih kaget, masih iya betul, belum tidur juga karena tiba-tiba kan 19.35 aku baru siapin makam itu, alhamdulillah di Tanah Kusir itu pun tinggal satu slot aja, jam 1 pagi itu baru dapet. Jadi pagi itu mau diwawancara tuh nggak tahu mau ngomong apa juga kan bingung gitu, jadi makanya Mas Anggi juga langsung masuk ke dalam mobil karena kata Mas Anggi, aku mau ngomong apa ndak, aku nggak tahu, aku baru nguburin istriku, dan dia kan jaga JJ kan nangisnya lumayan kencang.